Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan tajwid pada surat Al-Baqarah pada sebagian ayat yang ke-39, meneruskan dari yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz ashabu, di sini ada alif berharokat fathah, dibaca pendek satu harokat. Lalu di depannya ada huruf shad berharokat sukun. Ketika membaca huruf shad berharokat sukun harus dibaca jelas, tidak boleh dipantulkan ya. Untuk shad harus dibaca jelas. Berikutnya ada huruf ha berharokat fathah yang berdiri. Ini dibaca ha, bukan he, melainkan ha. Berharokat fathah yang berdiri. Ini dinamakan bacaan mad tabi'i ya, mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat ya. Ashabu, ha ya, ha dibaca 2 harokat untuk huruf ha-nya ya. Lalu di depan huruf ha di sini ada huruf ba berharokat dhammah, dibaca pendek 1 harokat ya. Ashabu ya, dibaca pendek pada huruf ba-nya. Lalu berikutnya pada lafaz an-nari ya. Di sini ada alif yang tidak ada harokatnya ya. Alif di sini dinamakan hamzah wasol. Hamzah wasol di sini tidak dibaca ketika kita membacanya dari kalimat atau huruf sebelum hamzah wasol. Contoh ashabun nari ya. Dari huruf ba yang berharokat dhammah langsung ke huruf nun ya. Hamzah wasolnya tidak dibaca. Tetapi ketika kita membacanya dari hamzah wasol, maka hamzah wasolnya dibaca. Contoh an-nari ya. Kalau dibaca dari sebelumnya ashabun nari, hamzah wasolnya tidak dibaca. Tetapi kalau membacanya dari hamzah wasol berbunyi an-nari, hamzah wasol di sini dibaca berharokat fathah. Kenapa dibaca berharokat fathah? Karena hamzah wasol di sini bertemu dengan huruf lam. Setiap ada hamzah wasol yang bertemu dengan huruf lam, ketika kita membacanya dari hamzah wasol ini, maka hamzah wasol ini dibaca berharokat fathah. An-nari ya. Lalu di depan hamzah wasol di sini ada huruf lam yang tidak ada harokatnya ya. Atas tidak ada, bawah tidak ada. Lam di sini dinamakan lam ta'rif syamsiyah. Lam ta'rif syamsiyah tidak dibaca. Jadi kalau kita membacanya dari lafaz ashabu, ashabun nari ya, hamzah wasolnya tidak dibaca. Lam ta'rif syamsiyah juga tidak dibaca. Jadi langsung dari huruf ba masuk ke huruf nun ya. Oleh karena itu nunnya di sini ada tasdidnya. Di sini ada huruf nun berharokat
fathah dan ada tasdidnya serta ada alifnya. Maka ketika kita membaca huruf nun yang bertasdid, tidak boleh disentak dan harus didengungkan, ya. Panjang dengungnya yaitu 2 sampai dengan 3 harokat. Usahakan sampai keluar angin dari hidung. Ashabun nari, ditahan pada huruf nunnya, ditahan. Ashabun nari. Usahakan ketika menahannya itu keluar angin dari hidung itu. Lalu di sini ada alif, maka ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah dan ada alifnya, ini dinamakan bacaan matabi'i, ya. Jadi panjangnya 2 harokat. Ditahan 2 sampai 3 harokat, lalu dipanjangkan 2 harokat. Ashabun nari, ya. Tidak boleh disentak. Lalu di depan huruf nun di sini ada huruf ra berharokat kasroh. Ini dibaca pendek 1 harokat. Lalu di atas huruf ra di sini ada tanda waqaf kecil, ya, berupa huruf jim kecil. Huruf jim kecil di sini artinya boleh juga berhenti, boleh juga diteruskan. Seumpama ketika kita membaca Al-Quran nafasnya tidak cukup untuk diteruskan, maka boleh berhenti di tanda waqaf jim. Tetapi seumpama nafas kita masih cukup untuk diteruskan, boleh diteruskan. Berikutnya pada lafaz hum fiha, ya. Di sini pada huruf ha berharokat dhamma dibaca pendek 1 harokat. Di depan huruf ha di sini ada huruf mim berharokat sukun. Hati-hati, di depan huruf mim di sini ada huruf fa berharokat kasroh. Maka ketika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf fa, ini dinamakan bacaan idhar safawi. Jadi harus dibaca jelas, tidak boleh dipantulkan dan juga tidak boleh didengungkan pada huruf mimnya, ya. Jadi harus dibaca jelas. Hum fiha, tidak boleh dipantulkan. Hum fiha, itu tidak boleh, dan tidak boleh didengungkan. Hum fiha, itu juga tidak boleh. Jadi harus dibaca jelas. Hum fiha, ya. Lalu pada huruf fa-nya di sini berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya berharokat sukun atau ya mati. Maka ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya mati, ini dinamakan bacaan mad tabi'i, ya. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Hum fiha, fi 2 harokat. Lalu di depannya ada huruf ha berharokat fathah dan ada alifnya, ya. Ha di sini berharokat fathah dan ada alifnya. Maka ketika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah dan ada alifnya, ini dinamakan bacaan mad tabi'i, ya. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat.
fa-nya juga mad tabi'i, ha-nya juga mad tabi'i. Hum fiha, fiha, ya, fa-nya berharokat kasrah mad tabi'i, ha-nya berharokat fathah mad tabi'i. Berikutnya pada lafaz khaliduna, ya. Di sini pada huruf kha berharokat fathah yang berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Panjang bacaan mad tabi'i 2 harokat. Kha di sini berharokat fathah yang berdiri, ya, berarti mad tabi'i, bukan mad badal, melainkan mad tabi'i. 2 harokat panjangnya. Khaliduna, kha, ya, 2 harokat. Di depannya ada huruf lam berharokat kasroh, dibaca pendek 1 harokat. Lalu di depannya ada huruf dal berharokat dhamma, bertemu dengan huruf wawu mati atau berharokat sukun, dan di depan wawu di sini ada huruf nun berharokat fathah. Maka ketika kita membacanya berhenti di sini di akhir ayat, yang nun berharokat fathah berubah menjadi berharokat sukun, ya, ketika kita membacanya berhenti di akhir ayat. Khalidun, ya, nun berharokat sukun tidak boleh dipantulkan dan tidak boleh didengungkan, jadi harus dibaca jelas. Khalidun, ya, tidak boleh dipantulkan. Hati-hati tulisannya khaliduna, tetapi cara membacanya ketika diwaqafkan khalidun, ya, seperti itu. Lalu panjangnya berapa? Ada huruf dal berharokat dhamma, bertemu wawu mati, bertemu huruf nun mati ketika diwaqafkan. Ini dinamakan bacaan mad aridis sukun, ya. Panjang bacaan mad aridis sukun 2 sampai dengan 6 harokat. Khalidun, boleh panjangnya 2 sampai dengan 6 harokat. Ini dinamakan bacaan mad aridis sukun. Demikianlah menguraikan tajwid pada surat Al-Baqarah pada sebagian ayat yang ke-39. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.